Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita minggu ini ketemu kembali. Liburan cukup lama. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita kembali untuk beribadah, mendengar sabda firman Tuhan. Pagi ini kita berdoa. Bapa kami sorga, Tuhan Yesus, yang kami agungkan, yang kami muliakan, Roh Kudus pimpin kami. Pagi ini kami bisa mendengar sabda firman-Mu. Pimpin kami, membuka hati kami, dan menyertai kami sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengar. Urapin hamba-Mu diberi kuasa untuk dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu dengan hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Nah saudara kasih Tuhan, Daud itu mengatakan selalu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara kasih Tuhan, di mana kita akan menemukan ketenangan dalam hidup? Nah saudara, dalam hidup ini penuh dengan pertarungan. Baik dalam kondisi dari kecil sampai hari ini. Bagaimana caranya kita hidup menemukan ketenangan? Orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang ratusan juta, miliaran, mempunyai uang di deposito di bank, kekayaan berlimpah, punya sapa menjaga rumah kita 24 jam penuh, dan sebagainya. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, dekat Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Jadi kekayaan, kelimpahan, uang, deposito, aset, fasilitas rumah, itu tidak bisa membuat kita tenang. Saudara, saya bertemu dengan orang-orang yang punya fasilitas yang banyak, berlimpah, tapi tidak bisa tenang. Tiap hari khawatir, gerisah, punya kamar yang mewah. Dia tidak bisa tidur di ranjang, malah tidur di lantai. Punya fasilitas rumah yang begitu mewah. Bahkan dia tidak suka duduk di sofa, lebih suka duduk di rantai. Punya meja makan yang mewah.
Maka dia tidak duduk di meja makannya. Bahkan dia makan di mobil. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi, untuk menemukan ketenangan ini, maka Alkitab berkata dengan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah boleh saja datang silih berganti. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 13 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, Tuhan berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Berarti Tuhan selalu dekat dengan kita. Saudara kasih Tuhan, hidup dalam ketidaktenangan itu kacau saudara. Kecemasan, kekhawatiran, kepanikan. Maka jiwa kita dipegang oleh iblis. Iblis suka kita tidak tenang. Iblis suka kita kecemas. Iblis suka kita panik. Oleh sebab yang tidak tenang dalam hidup pasti akan mengalami kesulitan untuk dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa fokus berdoa kepada Tuhan kalau kita tidak tenang? Bagaimana kita bisa mendengar sabda firman Tuhan? Gak bisa masuk ke dalam diri kita. Dan diri kita bergojolak. Nah saudara kasih Tuhan, itu sebabnya lah Rasul Petrus menasihat di 1 Petrus 4 dari 7b. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 7 ayat 7b, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus fokus diri kita, jiwa kita kepada Kristus. Bukan kepada masalah. Bukan kepada kondisi. Maka kita butuh tenang. Doa yang lahir dari hati, yang tenanglah, yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Apa kuncinya untuk mengalami ketenangan? Yang pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Itu berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa, jam-jam untuk ibadah. Maka ibadah itu sangat penting. Doa itu juga sangat penting. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca di kitab Mazmur, Daud itu menghadapi masalah yang bukan sedikit. Sejak dia dipilih oleh Tuhan, maka dia hari itu menghadapi masalah bertubi-tubi yang tak henti-hentinya. Maka kekuatan Daud secara pribadi, dia bisa menghadapi, dia bisa menjalankan hidup karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Daud berkata ayat kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Ayat 11, sebab lebih baik satu hari di perantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, Daud mengatakan betapa senang dia diam-diam dalam rumah Tuhan. Daud berkata lebih baik dia diam di tempat pintu Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah saudara, kekuatan kita dalam hidup supaya kita tenang, haruslah kita itu meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan, dan selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya, kita harus percaya hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Dan selalu percaya hidup kita milik Tuhan. Dan selalu percaya semua kehidupan kita yang kita jalani, itu semua atas kehendak Tuhan. Maka Mazmur 37 ayat 5, Daud berkata ayat kelima,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Itu artinya menyerahkan sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang memimpin kita, Tuhanlah yang bertindak. Saudara kasih Tuhan, setiap orang tidak luput dari kesulitan dan tantangan, bahkan kesengsaraan. Kita harus berbalik dan mendekati Tuhan supaya kita bisa tenang. Karena dialah pelindung dan penolong kita yang maha tinggi dan sangat terbukti. Pemazmur Daud mempunyai pengalaman pribadi sangat dekat dengan Tuhan. Saat dia menjadi seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja yang berkuasa, tahu apapun kondisinya. Hanya dekat Allah saja dia merasa ketenangan hidup. Saudara kasih Tuhan, ketenangan hidup itu harus kita miliki. Ketenangan hidup membuat damai. Ketenangan hidup membuat kita bisa terus mendengar firman Tuhan. Ketenangan hidup kita bisa memahami arti kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika saudara sekarang ini sakit karena fitnah orang, jika saudara hari ini kesulitan dalam ekonomi, jika saudara ini menghadapi kegagalan, saudara belajar dari Daud. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mengapa Daud bisa merasa tenang dekat Allah? Dalam Mazmur 62, ia mengungkapkan alasan Allah keselamatan satu-satunya. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan hanya dekat Allah saja dia tenang. Karena daripadanya keselamatanku. Pemazmur menggunakan kata hanya sebanyak 6 kali. Saudara bisa membaca di rumah ayat yang kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, ke-10. Dia memakai kata hanya. Kata hanya bisa dimengerti sebagai penegasan sesungguhnya hanya satu-satunya jalan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu-satunya ketenangan dalam hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penyelamat dan perlindungan pemazmur. Saudara kasih Tuhan, ada jaminan bila kita dekat dengan Tuhan, pasti ketenangan. Ketenangan yang menyelamatkan kita. Dalam dunia banyak cara ditempuh untuk orang mendapat ketenangan. Banyak orang ingin tenang. Minum obat tidur, narkoba, dan sebagainya. Ini ketenangan, bukan ketenangan yang baik, ketenangan yang akan mengancam jiwa kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memperoleh ketenangan yang menyelamatkan kita. Jangan kita lakukan dengan minum obat tidur. Jangan kita lakukan dengan melakukan obat-obat terlarang. Itu akan mengancam nyawa saudara. Kalau saudara ingin tenang, dekatlah dengan Allah karena dia satu-satunya. Kita diberikan sukacita, damai sejahtera. Dan terhindar dari hal-hal mematikan rohani. Kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, hari kembalilah kepada Tuhan. Jika saudara hari ini ada pengguna obat terlarang, buanglah semua itu. Kembali dekat dengan Tuhan. Jika saudara memakai obat tidur, buanglah obat tidur. Selalu doa dan dekat dengan Allah. Yang kedua, ketenangan akan membawa kekuatan. Itu ada di Mazmur 62 ayat 3 dan 7.
Ketenangan yang dari Allah adalah kekuatan yang membuat kita takkan menjadi goyah. Itu kekuatannya. Karena hidup kita di tangan Allah. Mati kita di tangan Allah. Apa yang kita alami saat ini, semua atas kontrol dan pemeliharaan Allah. Jadi kita harus percaya, saudara. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri. Itu akan membuat saudara ambruk. Saudara kehilangan kekuatan. Jika saudara pakai kekuatan Allah yang mencipta langit dan bumi, kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara, saudara akan mendapat kekuatan yang super luar biasa. Di luar kekuatan saudara. Karena kekuatan Allah yang sanggup menghadapi badai dan ombak. Kekuatan Allah yang sanggup menghentikan semua permasalahan. Yang ketiga, ketenangan yang akan membangun iman kita. Jika kita tenang, maka iman kita akan kuat. Akan membangun iman kita. Karena iman itu diberikan Allah. Karena Allah yang memiliki iman. Di Mazmur 62 ayat 9. Ayat 9 berkata, mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mendekati diri kita kepada Tuhan, kita akan mendapat ketenangan. Maka ketenangan itu akan membangun iman kita. Kita tenang, iman kita menjadi kuat. Nah saudara, kalau kita tidak tenang, bagaimana kita memiliki iman? Kita panik. Kita kehilangan jati diri. Kita kehilangan akal sehat. Karena iman kita kosong. Maka bangunlah iman kita dengan Tuhan. Maka Tuhan yang beri kekuatan kepada saudara-saudari. Waktu Absalom hendak mengkudetakan Daud, Daud tenang dengan iman yang kuat. Mengapa? Karena ia dekat dengan Tuhan. Saul hendak membunuh Daud. Daud tetap tenang karena imannya kuat. Dia tidak takut. Sebab itulah kalau kita menghadapi masalah, jangan jauh dari Tuhan. Jika saudara hari ini stres, putus asa, tidak tenang, kacau balau, ingat, iblis ambil kesempatan menghancurkan saudara. Maka saudara harus dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, maka saudara akan tenang dan iman saudara akan kuat. Saudara kasih Tuhan. Hanyalah Tuhan yang dapat menjadikan gunung batu keselamatanku, kata Daud. Kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Dia memberikan kita senantiasa yang berharap kepada Dia. Kita nggak punya apapun. Kalau bukan Dia yang memberikan kita semuanya. Semua dari Dia. Semua milik Tuhan. Hidup kita, jiwa kita, nyawa kita milik Tuhan. Apa yang kita ada semua milik Tuhan. Semua itu titipan. Maka kita harus bisa memiliki ketenangan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan diri di kayu salib untuk menembus dosa-dosa saudara. Dan Dia sudah menyatakan orang yang percaya Dia akan mendapat kehidupan yang kekal. Itu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saudara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Saudara sudah mendapat kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara ragu? Apa yang membuat saudara tidak tenang? Apapun kondisinya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia ada sumber pengharapan. Di 2 Korintus pasal 1 ayat 10b. Ayat 10b. Kita menaruhkan pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kata Rasul Paulus, kita semua menaruh pengharapan kepada Tuhan karena Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara kasih Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi. Saya pernah lihat film namanya The Bodyguard. Itu tahun 1992. Ia menceritakan tentang Houston yang berperang sebagai Rahel.
yaitu seorang diva. Suatu ketika Laher itu mendapat surat ancaman kematian berkara dari penggemar maniaknya. Ia melindungi diri, ia menggunakan jasa pengawal pribadi, yaitu seorang veteran angkatan perang. Dalam film itu ditunjukkan bagaimana banyak sekali peralatan keamanan canggih yang digunakan di seluruh rumah Laher. Agar dia dapat tidur tenang, agar dia merasa aman dari segala bahaya yang mengancam dia. Namun tetap saja, peralatan secanggih apapun serta pengawal yang gagah perkasa tidak bisa membuat Laher tenang dalam hidupnya. Sama seperti Houston dalam film The Bodyguard. Seringkali dalam kehidupan kita memiliki masalah yang membuat kita tidak menjadi tenang. Bahkan sampai ada yang depresi hingga bunuh diri. Jadi seperti film itu, bodyguard lah, orang hebat lah, peralatan apapun untuk kita, CCTV lah, nggak bisa buat kita tenang, saudara. Karena di dalam ketidaktenang itu bicara kejiwaan. Jiwa tidak nampak dalam tubuh kita, ada di dalam. Memori ada di dalam. Bagaimana kita bisa tenang dengan peralatan secanggih apapun? Maka Alkitab mengatakan, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kembali ketenangan jiwa hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Mendengar sabda firman-Mu, berdoa dan serahkan semua kekhawatiran kami, kegelisahan kami, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Karena jiwa kami milik Engkau. Hidup kami juga milik Engkau. Semua apa yang ada titipan. Engkau mau kita selalu dekat dengan Engkau. Hanya dekat dengan Allah saja kami tenang. Karena daripada-Mu lah ada keselamatan. Dan kami percaya semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus pimpin kami, agar iman kami kuat dan tidak sampai kosong. Dan kami tidak panik, tidak ketakutan. Dan semua kami percaya, kami letakkan dalam kuasa Tuhan. Kira Tuhan yang memimpin kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, firman berkata, hanya dekat saja. Firman saudara-saudara kasih Tuhan, firman berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya berarti satu-satunya. Saudara mau hidup damai sejahtera, saudara mau hidup dan ketenangan hidup, dekat dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membuat saudara tenang. Karena ada dalam kejiwaan saudara. Ada dalam diri saudara. Bagaimana bisa kita tenang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Nggak ada, Pak. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam dunia ini tidak buat kita tenang. Tetapi kita dekat dengan Tuhan. Kita selalu berdoa dan mendekati diri kepada Tuhan. Kita selalu dengar firman-Nya. Dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, maka dekat dengan Allah saja kita akan tenang. Tuhan Yesus memberkati.